Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Arianto, NIM 1803047. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu atelektasis. Atelektasis yaitu adalah keadaan alveoli paru bagian atau seluruhnya tidak terisi udara atau kolpus akibat hambatan aliran udara yang melewati bronkus dan percabangannya. Sedangkan untuk patofisiologi atelektasis yaitu akibat hambatan aliran udara masuk bronkus dan cabangnya, maka bagian distal dari sumbatan bagian atau seluruhnya tidak dialiri oleh udara, sehingga alveoli distal sumbatan menjadi kolpas atau kompres. Selanjutnya, sisi udara yang terpasang pada alveoli akan diserap oleh pembuluh darah sekitar alveoli dan alveoli yang kolpas akan memadat mudah terjadi infeksi. Transfusi cairan dan gas terjadi edema paru. Nah, sedangkan etiologi atelektasis. Yang pertama, penyebab intrinsik, yaitu sumbatan dalam lumen bronkus. Sedangkan untuk penyebab ekstrinsik, penekanan bronkus dari luar lumen, tekanan ekstra pulmonal, dan paralisis gerakan pernapasan. Nah, sekarang penyebab intrinsik. Penyebab intrinsik yaitu sumbatan dalam lumen bronkus. Dan penyebab ekstrinsik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penekanan bronkus dari luar lumen. Yang kedua, tekanan ekstra pulmonal. A few minutes later. Khairul Anam Huda, umur 18, untuk alamatnya Dukuh Blito, Desa Cabak, Kecamatan Babungu, Kabupaten Pati. Dan untuk pekerjaan apa ya? Wira swasta. Aktivitas sehari-hari menyuplai buah di toko-toko buah. Keluhan yang Anda rasakan apa ya? Sesak napas, batuk, dan sesak. Bapak kambuh pada saat kondisi hawa dingin menyerang dan saat saya melawan. Itu sudah berlangsung berapa minggu atau bulan? Sekitar 6 bulan belakangan. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan anamnesa objektif dengan cara vital sign. Yang pertama, pemeriksaan tinggi tadi dengan cara 3 jari di sini kita letakkan di searah dengan jari jempol. Nah, di samping itu kita perhatikan juga pernapasannya, apakah normal atau tidak. Nah, A few moments later. baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan khusus, yaitu dengan cara palpasi. Yang bagian pertama, pada bagian apikal kita taruh tangan kita di dada pasien dan kita suruh pasien melakukan inspirasi dan ekspirasi. Nafas. Nah, dan sekarang kita akan melakukan palpasi di bagian middle. Bagian middle ini kedua tangan kita diletakkan pada bagian bawah aksila seperti ini, dan kita suruh pasien untuk inspirasi dan ekspirasi. Yang ketiga, ada bagian lower, yaitu di sisi antara perut pasien, dan seperti ini.
periksa dulu pasien untuk inspirasi dan ekspirasi. Cukup. Nah, dan sekarang saya akan melakukan interferensi fisioterapi. Yang pertama ada diafragma breathing dengan pasien setengah tidur, kedua tangan pada diafragma atau perut pasien, dan pasien inspirasi ekspirasi, dan pasien disuruh memfokuskan inspirasi dan ekspirasi pada diafragma pasien seperti ini. Fokuskan pada perut Anda. Nah, cukup. Nah, yang kedua ada deep breathing exercise. Dengan cara pasien duduk, pasien disuruh tarik nafas dalam dan mengembuskannya, dan diberi contoh seperti ini. Ayo Pak, kita duduk, tarik nafas. Nah, sekarang ada yang ketiga, yaitu postural drainase. Dengan posisi pasien tidur terlentang, pasien disuruh bernafas dan terapis menepuk-nepuk dan terapis menepuk-nepuk dada pasien dengan cara cupping. Turun. Tarik nafas, buang nafas. Nah, terapis melakukan kegiatan seperti ini. Nah, fungsi dari postural drainase yaitu untuk berfungsi untuk mengeluarkan dahak atau subtum. Dan yang selanjutnya yaitu latihan batuk efektif. Dengan cara pasien tidur terlentang, tangan kita menekan pada diafragma pasien, pasien bernafas, lalu pasien diminta seolah-olah berbatuk. Seperti ini. Dari intervensi di atas dapat diperoleh hasil sesak nafas dan nyeri pada dada mulai berkurang, dan mukus yang ada pada lobus pasien dapat berkurang, dan bentuk dan batuk menjadi lebih efektif. Sekian dari video saya. Haha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliru.